Masyarakat diundang, iya. Setelah masyarakat diundang, masyarakat jangan masyarakat jadi tumbal lah. Kita sampaikan sama itu, ternyata undang dia itu sudah dinas-dinasnya, khususnya lurah-lurahnya. Ada yang tiba-tiba jadi karena dicalonkan, terus KTP-nya jadi di sini. Tapi pengelolaan pelaksanaannya itu masih keceret-keceret kayak kemarin itu. Sebenarnya sudah masuk di posisi ini, tapi masih saja memotong ini dan sebagainya. Punya KTP kita nggak mungkin lah naturalisasi tadi. Ya janganlah, kita tidak boleh naturalisasi itu. Pertahankan terus sekarang ini, sehingga jiwa mudanya itu ya kita butuh pemimpin yang berjiwa muda. Ketemu lagi pada anakku Cenovi di sini, tentunya masih di acara yang sama, yaitu di Mas Damar Podcast. Malam hari ini sebuah keistimewaan buat kita karena kita kedatangan tamu istimewa dan spesial sekali. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan Bapak Budi Prayitna. Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau merupakan ketua DPRD Kota Magelang periode 2019-2024 ya Pak. Insya Allah, dan selamat Pak. PDIP tahun ini masih menduduki kursi terbanyak ya Pak. Terima kasih. Kemarin ya Pak ya. Iya. Kita turun mau 2. Bapak gimana ini kabarnya Pak? Setelah kemarin pileg dan ternyata banyak sekali dari anggota dewan yang muda-muda ternyata ya Pak. Ya, itu PR bagi kita. Selanjutnya karena kita turun 2, tapi paling tidak ya dari kondisional situasional secara nasional kemarin juga agaknya juga harus kita terima juga kayak gitu. Kedepannya PR bagi kita, generasi muda yang harus tampil terus. Betul Pak. Tapi ini sebuah angin segar juga karena ternyata anak muda sekarang bersemangat sekali, dan di PDIP ini sangat sosok-sosok muda ini sangat diharapkan sekali untuk bisa nanti juga membawa masyarakat. Ya, welcome kita anak muda, karena generasi penerus kita kan generasi selanjutnya ini. Yang tentunya walaupun sejarah harus diingat-ingat kembali, paling tidak kan generasi muda ini yang penerusnya yang untuk selanjutnya. Iya, Bapak selaku tokoh senior yang sangat-sangat saya sangat grogi nih Pak jujur ini. Enggak senior banget lah. Iya. Beliau juga merupakan ketua tim pemenangan dari paslon nomor 2 ya Pak ya. Pak Damar dan Pak Sri Harso ya Pak. Iya, Pak mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh datang Siap, pilkada. Nopo niku nggih? Ya, pilkada ke ram ini. Iya ini, kemarin pileg sekarang pilkada. Ya, kita berlanjut, melelahkan juga. Pripun nih Pak, gimana pandangan Bapak tentang pilkada 2024 khususnya di Kota Magelang? Kalau melihat secara secara nasional ya, kita pilkada ini kan tidak lepas dari kemarin pileg dan pilpresnya. Kondisi secara nasional. Dan tentunya juga harapan-harapan namanya partai politik pengennya kan memenangkan kontestasi ini, merebut kekuasaan secara konstitusional, itu yang pasti. Tapi di sisi lain secara kota, secara daerah itu kan juga kita berharap ya, karena sempat lepas dari PDI Perjuangan, sempat lepas dari masyarakat yang pengen mengulang kayak dulu lagi, euforianya kayak dulu yang apa-apa agak bermudah dan sebagainya, itu kelihatannya juga menarik juga bagi kami untuk memunculkan sosok tokoh yang diharapkan mampu untuk melawan incumbent ini. Walaupun ya ini kan baru pertama kali ini pilkada secara serentak. Betul. Sehingga kalau kemarin ada yang namanya kayak ABRI itu BKO kan, dari bantuan dari sana dari sini, karena kan berbeda-beda tahunnya itu. Kalau sekarang kan masing-masing berpikir untuk daerah sendiri-sendiri. Betul.
Jawa Tengah berpikir untuk Jawa Tengah, secara nasional berpikir untuk provinsi-provinsi daerah-daerah yang lain, Kota Magelang berpikir untuk Kota Magelang sendiri. Ya ini agaknya juga Iya. yang agak berat juga karena bersamaan kita nggak harus SDM sendiri kita harus kita kuatkan. Dan ini jangka waktunya pendek ya Pak, tidak seperti Ya, tapi alhamdulillah jangka waktu pendek ini ya bisa memperkecil head cost-nya juga. Paling tidak semacam itu. Tapi pengenalan untuk paslon kita agaknya kepontal-pontal karena kita kedahuluan dari yang pihak sebelah. Oh, karena mereka incumbent ya Pak. Ya, Sudah betul, lebih sudah dikenal. ya, gitu. Nah, ini Pak, bagaimana akhirnya PDIP khususnya memutuskan arah dukungan kepada Pak Damar dan Pak Sriharso? Sebetulnya arah dukungan awalnya tidak ada, nggih. Kita kan Kan secara waktu itu banyak tuh Pak. kita Bahkan mekanisme Pak ya, kan Pak itu Budi mekanisme. juga ada di mana-mana gitu. Ada mekanisme di kita. Mekanisme kita adalah pendaftaran siapa yang daftar dari DPC maupun DPD tingkat provinsi maupun di pusat. Itu kita kasih keleluasaan. Dan PD Perjuangan dalam hal ini konteksnya pilkada saat ini adalah prioritas yang kader. Sehingga harapannya teman-teman kader itu ya monggo, ayo mendaftarlah. Kita cari-cari yang di luar pun juga potensinya yang muncul juga itu-itu saja, yang mendaftar di kita juga yang itu-itu saja gitu. Tapi proses ini kan ada mekanisme kan sudah kita lalui, di DPC sudah kita keluarkan statement bahwa kita yang menerima ini yang kita terima. Ini kita laporkan kepada DPD, laporan kepada DPP melalui DPD. Sehingga hal lain adalah urusan DPP. Ketika munculnya itu rekomendasi, selalu saja kita kita hanya mengusulkan, memberikan gambaran dan sebagainya. Intinya ada di DPP, sehingga konteksnya partai, struktural partai wajib hukumnya tunduk pada DPP. Nah, rekomendasi DPP ya itu istilah yang sampai saat ini dipakai untuk partai politik yang lainnya adalah tegak lurus. Ketika tegak lurus, pasti juga tetap ada dong Pak ketika itu sudah diterima dan harus dilaksanakan. Maka akan ada keyakinan yang itu harus menjadi kekuatan ketika nanti akhirnya oke, ini Pak Damar dan Pak Sriharso. Kita sudah dapat keputusan dari pusat, maka kita harus yakin. Nah, yakinnya itu bagaimana Pak? Akhirnya bisa meyakinkan sampai ke, kan pasti di bawah juga tidak mudah Pak meyakinkan. Ya. Yang paling awal harus kita rangkul dan kita sampaikan kepada teman-teman adalah teman-teman petugas partai fraksi yang notabene yang jadi. Ya. Nah, fraksi yang jadi ini sudah berdarah-darah, sudah anukan dan sebagainya. Kita juga sudah menyampaikan beberapa hal. Siapa yang mau maju silakan maju, tapi hitung-hitungan politiknya juga harus jelas. Ya. Karena jangan sampai nanti hanya merasa bahwa saya daftar terus saya juga sudah merasa segalanya enggak. Dan sangat menarik 17 anggota dewan loh Pak. Tapi di kita sendiri kan posisinya kan masih dalam internal kita. Kita punya calon ini, kita punya wakilnya harus apa dan sebagainya kan hitung-hitungannya masih banyak. Kita melihatnya bukan hanya Kota Magelang, kita melihatnya bahwa Kota Magelang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawa Tengah. Keduraya dulu Jawa Tengah tidak terpisahkan dari nasional kan gitu. Sehingga konteksnya adalah kalau ketika daerah ini bisa dipertahankan, bisa direbutkan, bisa dimunculkan secara internya kita bagus, tentunya di sisi lain daerah sana ya ada yang ngalah juga. Sehingga bagaimana kita bekerja sama kan. Karena tidak mungkin PDI Perjuangan berdiri sendiri, nyalon ke sendiri dan sebagainya. Walaupun perjalanan itu kan lobby-lobby, perjalanan politik dan sebagainya kan banyak hal yang dilalui. Nah, ini di Kota Magelang kita langsung putuskan tidak perlu sampai ke bawah, tapi kita sudah melihat kontestasi di Jawa Tengah itu apa ya sudah kita bekerja sama dengan Gerindra pada saat itu. MOU kita buat dulu dengan Gerindra, sehingga dengan Gerindra itu ya. Tapi di sisi lain bahwa ini belum ada nama karena banyak muncul nama-nama ini. Fraksi, teman-teman fraksi 7 orang yang jadi ini kita pahamkan bahwa ini loh yang daftar ini. Kita koalisinya kerjasama, bukan koalisi, kerjasamanya adalah dengan Gerindra. Sepakat muten. Kalau sudah sepakat ya sudah kita selesaikan MOU dengan Gerindra. Gerindra yang A2 sepakat, kita A1 ya sudah. Dan ini mekanisme ini MOU ternyata sudah
ya lancar gitu loh, lancar, tidak ada Alhamdulillah ya, tidak Pak. ya tidak ada Dengan waktu yang tidak sempit, ya, ternyata nggih, dimudahkan ya. tidak ada pertentangan, tidak ada dan lain sebagainya. Ya sudah, setelah ini kita kerjasamanya ini bagaimana kita menarik yang lainnya. Ternyata juga muncul dengan Demokrat, dengan yang punya kursi, dengan Demokrat, dengan PKB, yang nggak punya dengan PAN, dengan Nasdem. Alhamdulillah ada beberapa yang kita tinggal kita konsolidasikan ini. Bicara tentang paslon Pak, dari pandangan semua tim pendukung tim kemenangan seperti itu, apalagi Bapak selaku ketua tim pemenangan juga, kita bicara dari segi selalu akan ada kelemahan dan kekuatan. Nah, bagaimana akhirnya tim pemenangan ini melihat kenapa Mas Damar atau Pak Damar dan Pak Siharso ini dianggap bisa mengungguli incumbent, dalam artian mungkinkah ada hal yang perlu dikoreksi dari incumbent sampai memang akhirnya hal ini bisa diputuskan. Kita mengusung Mas Damar dan Pak Siharso, kita mendukung, kita semuanya sepakat untuk membawa satu calon ini untuk ke AA1. Oke, ini kaitannya dengan proses tadi. Proses yang kita lalui ini agaknya juga banyak hal yang harus kita lalui, termasuk paslon-paslon ini kan titik akhir kemarin itu ini yang agak titik akhir kita kan belum munculkan nama. Gerindra juga belum munculkan nama. Posisi ini masih tarik-tarikannya masih kuat gitu loh. Ini juga nggak mau, ini juga nggak mau. Dan pas berpasangan-pasangan nggak mau, padahal kan nggak bisa. Paslon itu sebenarnya nggak bisa menawar bahwa saya pengen dengan dia. Iya, yang penting dengan daftar di PDI Perjuangan dan daftar di Gerindra ya sudah selesai. Itu urusannya Gerindra, kita urusan PDI Perjuangan. Kita gaduk, artinya ini yang agak di partai politik, di politik praktis kan gini. Partai politik seringkali, kecuali kalau incumbent silahkan milih, itu bisa aja lah, silahkan milih, namanya siapa yang paling kuat dan sebagainya. Tapi karena ini awal kita melawannya incumbent dan tentunya juga harapannya kan terus harus bisa mengalahkan incumbent. Teman-teman bawah sudah teriak-teriak, ganti wali kota, ganti. Itu Pak, kan itu dari grassroots-nya sudah, ini harus ganti wali kota ya. Yang jelas pertama masuk di Kota Magelang itu sudah dilantik, habis dilantik sudah dolim agaknya. Saya teriak pada saat itu. Teriak pada saat itu. Karena apa? THR walaupun dia berkedok di balik sekdanya, itu urusan sekdanya, tapi kebijakan kan di wali kota. Pertanyaan sudah dolim, masyarakat sendiri sudah dianukan. Alasannya ini kabupaten, alasannya ini usianya dan sebagainya. Kok tidak semua? Hanya tertentu saja. Ini kan jadi bahaya gitu, ke depannya ada bahaya. Perjalanan itu pun juga gitu. Dengan 30 juta itu ternyata juga nggak siap. Nggak siap. Ada semacam misalnya gambar ini frame-nya dulu atau fotonya dulu? Fotonya dulu dong. Ya fotonya dulu kan gitu. Frame-nya kan bisa disesuaikan dengan fotonya. Fotonya ini frame-nya kayak gini. Gitu. Ini juga nggak begitu dengan itu. Selalu digembar-gemborkan ketika posisi pengangkatan jabatan-jabatan dan sebagainya. Belajarnya dari Bandung terkait kredibilitas, kapabilitas yang ada yang itu, bukan terus karena koneksi, karena temannya, karena dekatnya, karena usulan dari pengusungnya dan sebagainya, kan bukan semacam itu. Nah, ini sampai titik akhir itu pun 30 juta itu jadi masalah. Iya, betul, Yang saya pada situ dari ketua dewan pada situ menyampaikan kepada APH, kepada alat hukum, kejaksaan, titip tolong jangan masyarakat yang dikenakan. Masyarakat diundang iya. Setelah masyarakat diundang, masyarakat jangan masyarakat jadi tumbal lah. Kita sampaikan sama itu, ternyata undang dia itu sudah dinas-dinasnya, khususnya lurah-lurahnya. Nah, lurah-lurahnya ini jadi ya semua kalau dipanggil kejaksaan pasti ndredeg kan gitu. Nah, ini jadi masalah. Kami tidak ingin semacam itu. Yang satu, kaum marhen, kaum terpinggirkan ini sudah didolimi. Yang kedua, kaitannya dengan tata kelola pemerintahan untuk jabatan-jabatan tertentu sudah dimasukkan dan sebagainya. Banyak naturalisasi Pak. Ya, contohnya sekda itu saja, sekda itu nggak masuk akal ketika jabatan di bawah nggak masuk akal gitu loh. Sekda itu kan
middle-nya, menengahnya untuk bisa top eksekutif hubungan dengan dinas-dinas terkait, dengan hubungannya dengan dewan. Tapi itu berbeda. Yang terakhir ini adalah 30 juta ini, Mas Bagio dan Mas Bagio itu banyak permasalahan di situ. Iya Pak, kemarin sempat sebenarnya di TikTok agak viral itu Pak. Ini yang tidak ingin terjadi kayak itu. Kita pesankan kepada pasangan yang kemarin titik akhirnya itu ketemunya bahwa sudah fix dari DPP Damar, Demokrat siapa, munculnya Pak Siraso, kumpulkan dengan tim, dengan DPD saya kumpulkan. Mampu nggak Anda menjembatani masyarakat ini? Yang kita butuhkan PDI Perjuangan selalu pengennya apa? Pengennya adalah kaum margen, kaum miskin ini dijejali otaknya biar pinter, dijejali sakunya biar sosial ekonominya juga berangkat, dijejali perutnya biar kenyang. Ini fungsi diri kita, petugas partai untuk wali kota, khususnya di Kota Magelang adalah itu dulu. Kalau itu sudah sanggup, siap ya sudah. Tinggal wakilnya bagaimana menyesuaikan. Wakilnya di kesehatan bagus, karena kesehatan kita sebenarnya sudah paripurna. RSU itu sebenarnya sudah mampu untuk mengelola dan mampu untuk menerjemahkan beberapa wilayah di Kedura ya. Kalau utara ada Semarang, Karyadi, selatan ada Jogja, ada Sarjito. Kita di tengah-tengahnya ini. Tinggal dikelola dengan, tapi ternyata malah turun dari Parnopura bintang 4. Kalau saya teriak-teriak dari bintang 4 menjadi bintang 3. Pendidikan kita sudah bagus, zamannya Pak Fahri, zamannya Pak Sigit itu sudah paripurna juga pendidikan. Bintang 5 turun jadi bintang 4. Kalau secara real kenyataannya semacam itu, walaupun dapat ini penghargaan itu Pak. Ya itu kan nggak menjamin lah, nggak menjamin gitu, hanya apa aja, hanya memberi motivasi kepada daerah, khususnya dinas-dinas, kepada di lapangannya bahwa akan dipacu terkait dengan satu adalah pelayanan dasar di masyarakat. Nah, layanan dasar di masyarakat di pendidikan nopo, ya harusnya gratis semua, tidak terus dibebani lagi, Nah, ini harapannya yang kita harapkan di dua pasangan calonita, wali kota dan wakil kota, Mas Wali dan Pak, saya mengundangnya Mas Wali dan Pak Wakil, dan Pak Wakil, karena ini kan berarti motivasi kita dari kita ketika kita sudah dasarnya adalah itu mampu untuk mengerjakan itu. Sehingga ini bukan modelnya, kalau perubahan di masyarakat adalah perubahan untuk menjadi ini pengayomnya, ini yang paling gentle, ini yang paling siap. Walaupun saya bicara kepada kejaksaan pada saat itu, saya bicara bahwa memang tidak bisa kebijakan wali kota kena pidana, nggak bisa. Tetapi ketika kebijakan itu tidak di tataran administratif tidak sesuai, ya harus ditelusuri dan tanggung jawab harusnya. Kita butuh pemimpin, kita bukan butuh penguasa. Hanya menguasai SDM, hanya menguasai golongan tertentu, hanya menguasai ini. Kita butuh pemimpin yang untuk semuanya. Tidak perlu dikuasai, tapi kalau kita sudah memimpin dengan baik, pastinya masyarakat akan melihat itu. Megul dur mendem jerunya ada di situ. Harapannya semacam itu, sehingga PD Perjuangan sepakat dengan Gerindra untuk mengusung itu jalan terus. Di sisi lain kita harapannya solid. Di kita sudah solid. Ada hal lain riak-riak itu wajar lah. Solidnya kita kan dilihat dari struktural, dari 7 fraksi yang jadi. Ketika itu sudah siap semua, tinggal pergerakan mesin partainya terdekat, sudah kita jabarkan dengan tim, dengan relawan dan sebagainya, elektoralnya yang harus kita serang di masyarakat. Akar rumputnya yang harus kita. Dengan cara apa? Pak Damar turun, Pak Wakil turun dan sebagainya. Dengan waktu yang sempit ini ternyata juga alhamdulillah Pak, kemarin respon masyarakat animonya setelah ini sama Mas Damar, Pak Sriharso. Ya tentunya dengan kemarin ditemani ada Mas Devin, ya kan, ada juga. Itu wajib itu wajib. Sehingga saya melihatnya bahwa kalau kita 17 fraksi, 17 anggota dewan itu solid, terus di posisi partai masing-masing solid, itu saya pikir juga bisa terselesaikan. Nah ini Pak, sedikit agak melenceng tapi tidak apa-apa. Terkait besok, ketika memang Mas Damar dan Pak Sriharso alhamdulillah akhirnya terpilih menjadi seorang wali kota.
kira-kira sinergitas antara eksekutif dan legislatif itu menurut Bapak apakah bisa terjalin dengan sangat ciamik gitu? Pastinya ya. Karena kalau kita tengok Mas Damar ini bukan hanya, dia kan belum paham politik praktis. Tapi ketika bersama-sama dengan teman-teman yang suka berpolitik praktis, suka ditakoni ngidul melayani ngalor itu, politik praktis kayak gitu, secara real kayak gitu. Tapi kan ini ngalornya itu kan juga ngalornya bukan ngeles, tapi ngalornya untuk memberikan perhatian bahwa benar gak ini yang saya tinggal ini, saya tanya ngidul, dia nganu ngidul, saya tanya ngidul, dia betul kan enggak. Ini politik praktis semacam itu. Pak Damar, Mas Wali ini juga siap, kenyataannya juga paham beberapa hal. Hanya memang karena saya paham benar pas Mali ini kan hubungannya dengan banyak orang gitu loh, khususnya dengan ABRI, TNI, dengan masyarakat bawah, tukang-tukangnya dan sebagainya kan juga. Jadi paham karakter-karakter masing-masing. Sehingga kedepannya itu pun juga gitu. Ketika itu sudah digambarkan, dijanjikan di ini program kegiatannya, ya tentunya penjabarannya adalah di kepala dinas masing-masing, di dinas masing-masing, yang ini konteksnya adalah ketemunya dengan teman-teman dewan di komisi masing-masing. Harapannya ini untuk yang ini, kegiatan ini, tambah ini dan sebagainya. Soalnya itu bukan hal Pasti yang pasti akan lebih memudahkan. Hanya harus tetap tegak lurus juga. Janjinya harus tegak lurus. Kalau enggak ya pasti teman-teman dewan sendiri yang akan komitmen. Fungsi pengawasannya, fungsi dewan itu kan fungsi ada legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan itu. Controlling. Pengawasan itu melalui dinas-dinas terkait. Arahnya adalah top eksekutifnya itu. Oke Pak, nah ini kan mau mendekati debat KPU nih Pak. Sejauh mana ini Pak? Akan redet juga saya. Besok persiapan dari tim pemenangan untuk mempersiapkan beliau paslon ini. Kita sudah ada tim pakar termasuk tim dewan. Tim dewan ini tim kelembagaan. Sehingga nantinya juga harapannya ini juga akan kita temukan dengan saudara-saudara kita pengurus kelurahan, pengurus ranting kita dari PD Perjuangan yang menjabat sebagai ketua RT, RW ataupun LPM LPD, sehingga masukan-masukan perlu disampaikan. Dari lapangan ya Pak. Dari lapangan. Karena ini juga kaitannya RT RW ini kan kaitannya juga sebetulnya arahnya ke depan adalah 30 juta itu diperbaiki untuk apa? Benar-benar untuk pemberdayaan masyarakat, bukan untuk inventarisir. Untuk barang-barang yang kita matur nuwun, dewan matur nuwun, tidak dodok ke dewan lagi masyarakat, tapi di sisi lain tidak itu ada masyarakat tidak ketika itu masing-masing RT terus jadi euforianya, jadi masing-masing sombong, aku punya ini, aku dua ini, tapi gudangnya nggak ada Pak. Terus 3 tahun nanti selesai. Selesai nih 3 tahun ini, sehingga ini hanya menjadikan kita ngeleh ya dikasih makan ya sudah gitu, kenyang itu selesai tidak ada pemberdayaan yang murni. Di Pak Damar Mas Wali ini kaitannya program itu nantinya adalah pemberdayaan, benar-benar pemberdayaan yang munculnya adalah betul-betul dari masyarakat itu di situ, di posisi itu, sehingga kita ada perlu masukan dari dewan, teman-teman dewan, dan masukan dari masyarakat, notabene adalah pejabat di RT RW, juga nanti dari tim pakar mempoles untuk bisa paling tidak memahami tata kelola pemerintahan untuk Mas Wali ini. Semoga kemarin ketika berusukan dengan para anggota dewan ini di berbagai wilayah itu juga menjadi masukan langsung buat beliau-beliau ini ya ketika itu berdebat di KPU. Paling tidak ya berdebat mapan, bukan hanya ayal-ayalan, tapi betul-betul bisa mengkonter beberapa hal yang isu-isu ini bergelombang. Katanya itu yang pertama ini debatnya adalah kaitan dengan pemberdayaan. Ini masuk nih. Masuk banget. Karena pemberdayaan itu kan banyak hal gitu loh. Pemberdayaan di tingkat pengelolaan pemerintahan juga, governmentnya, dinas-dinasnya, itu banyak yang sekarang pengennya S2, S3 dan sebagainya disupport oleh wali kota terpilih besok. Dan kita harus wajib itu. Daerah Pak. Iyalah itu punya KTP kita nggak mungkin lah naturalisasi tadi. Ya janganlah, kita tidak boleh naturalisasi itu. Yang paling kita kan itu Pak Damar sudah 30 tahun di sini, lebih 30 tahun di Kota Magelang, 2 tahun juga gitu.
Ada yang tiba-tiba jadi karena dicalonkan terus KTP-nya jadi Iya. di sini. Itu kan berarti tapi domisilinya masih di sana. Itu kan berarti perputaran uang ekonomi kan dibawa ke sana. Dibawa keluar, nggak tahu kemana kan gitu. Nah, itu repot. Underannya harus di situ. Kita perputaran ekonominya juga harus di Kota Magelang juga. Iya. Ya, dan itu terbukti kok dari Mas Damar yang sudah beliau ada usaha di sini. Ya. Juga melibatkan Ya, masyarakat paling sekitar, tidak itu terus salah pemberdayaan satu di poin. UMKM-nya juga ada. Dia udah pengalaman di itu, tinggal digenjot untuk hal-hal yang lain, dipush untuk hal yang Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan Pak, tapi karena waktu terbatas, Bapak juga ada kegiatan ya selain ini. Terakhir ya Pak, terakhir harapan untuk Mas Damar dan Pak Sri Harso ketika nanti memang beliau berhasil menjadi wali kota Magelang. Yang pertama harus menyesuaikan, harus bisa menyesuaikan, karena berbeda antara ketika kemarin beliau di posisi profesionalnya itu akan berbeda di sini. Kalau di situ kan dia kayak apa, kepala berbeda dengan ketua. Di posisi kepala ini membawai yang harus murni dari dia sendiri, finansialnya dari dia sendiri, dan yang ini dari masyarakat. Kan dengan anggaran APBD kan dari masyarakat. Iya. Wali kota adalah top eksekutif yang mengelola APBD munculnya dari masyarakat. Ketika pengelolaan perencanaan itu sudah bagus, tapi pengelolaan pelaksanaannya itu masih kacret-kacret kayak kemarin itu, sebenarnya sudah masuk di posisi ini, tapi masih saja memotong ini dan sebagainya. Kasihan kepala dinasnya, karena ini tidak sesuai. Kalau itu ditelusuri terus, pasti ini jadi teman. Yang kena siapa? Dinasnya. Tentu kasihan kan ini. Nah, jangan sampai terjadi itu. Paling tidak pemahaman secara konstruksi struktural dari dari bawahannya itu harus paham. Tidak sekedar sembarangan memberikan perintah, pokok iki, jalankan, nggak bisa. Itu fungsinya Harus pakar dipahami. ya Pak? Ya, punya pakar semacam itu. Sehingga pemahamannya harus sama antara Pak Mas Wali dan Pak Wakil itu juga harus. Pak Wakil ada bahasanya Pak Wakil niku awak mengsikil, awak harus sikil. Tapi di peraturan perundangan sudah ada. Pak Wakil niku kontribusi yang harus kepada masyarakat adalah warga miskin dinolkan. Paling tidak dinol. Fokus pada kemiskinan. Nggih, kemiskinan karena dia ada perintah, ada mandatori, undang-undang ada mandatori ke sana. Hubungannya dengan stunting, warga miskin dan sebagainya. Sehingga ini juga harus sejalan dengan yang ini keseluruhan secara global. Pak Wakil bukan hanya mewakili sana. Kalau perlu Pak Mas Wali harus hadir setiap saat di manapun tempat kayak sekarang ini. Pertahankan terus kayak sekarang ini. Sehingga jiwa mudanya itu kita butuh pemimpin yang berjiwa muda. Nah, semoga jiwa mudanya ini juga menularkan kepada teman-teman Gen Z. Ayolah teman-teman Gen Z, ini loh generasi muda yang nantinya panjenengan sekalian itu yang akan meneruskan juga, mencontoh yang ini, menjadi teladan. Harapannya menjadi teladan dan dihitung bahwa ini asli Magelang dari wali kota dulu sampai yang terpilih secara langsung itu sejarahnya ada. Itu yang kita harapkan, bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan untuk menguasai SDM ataupun hal-hal tertentu, tapi memimpin sebuah kota yang kecil. Small is beautiful, Kota Magelang. Gitu. Boleh tepuk tangan dong. Banyak ya, harapannya banyak ya. Harapannya banyak, tapi ini dari masyarakat, harapannya dari masyarakat, suara masyarakat. Harapannya banyak sekali, harapan yang harus kita dititipkan kepada Mas Wali ini. Jangan anu dulu gitulah, tapi harus benar-benar ini amanah yang bukan bukan sembarangan, harus kita hitungkan benar-benar, harus kita jalankan secara maksimal. Oke, Pak, terakhir satu lagi Pak, untuk masyarakat Magelang besok mungkin
harapannya di tanggal 27 November, Pak? Wah, pastinya ya, ini yang akan kita tawarkan. Pemimpin generasi muda yang nantinya harapannya adalah mengayomi semuanya, semua masyarakat, termasuk program kegiatan untuk difabel. Pasti nih Bu Gen Z sudah ada kemarin teman-teman sekali. Sehingga ayo tidak usah golput, tidak usah ditarik-tarik, tidak usah diajak-ajak. Udahlah, menguasakan kita. Pastikan saja Mas Damar, Pak Sriharso, pemimpin masa depan Kota Magelang. Oke, kita nunggu.